Kak. Gimana posisi duduknya, udah nyaman? Sudah. Dita, ini ada air putih, nanti kalau Dita haus Dita boleh minum air putih ini. Makasih Kak. Oke, jadi gimana kabar Dita hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Baik, alhamdulillah. Tadi sebelum kesini ada mata pelajaran apa? Kebetulan ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Gimana tuh mata pelajaran bahasa Indonesia? Seru kah atau gimana? Seru sih Kak, cuman agak bikin deg-degan sedikit karena ada sesi presentasi kelompok juga kan gitu. Berarti cukup menguras energi ya. Oke, sebelum kita mulai sesi konseling, coba kita relax dulu sebentar ya. Coba Dita tarik nafas pelan-pelan, lalu hembuskan. Oke, gimana Dita, udah mulai relax belum? Sudah. Jadi di sesi konseling ini sesi konseling pertama Dita atau sudah pernah konseling lagi? Kebetulan ini pertama kali Kak. Oh, jadi ini pertama kali Dita konseling. Oke, jadi gimana nih Dita perasaan saat pertama kali masuk ke ruangan konseling ini? Jujur dekan, terus juga gugup juga karena ya pertama kali sih Kak. Wajar banget sih kalau Dita ngerasa gugup, ngerasa deg-degan karena baru pertama kali ya. Tapi Dita udah keren banget karena sudah berani datang ke ruang konseling ini. Nah, kalau aku boleh tahu, Dita bisa nggak menilai kondisi Dita pada hari ini? Dari angka 1 sampai 10 itu kira-kira di angka berapa sih Dita? Mungkin kalau hari ini kalau 1 sampai 10 di angka 5 sih Kak. Di angka 5 ya? Oke, kenapa Dita memilih angka 5? Soalnya di akhir-akhir ini tuh sering kepikiran kalau misalnya ada sesi presentasi di kelas, terus bagian aku yang ngomong gitu tuh selalu ngerasa kayak aku tuh kayak bakal diomongin kayak sama yang lain tuh Kak. Udah gitu jadinya tuh sering deg-degan, terus aku bikin yang berlebihan gitu. Oke, jadi akhir-akhir ini Dita tuh merasa terbebani karena harus tampil di depan umum, dan itu bikin Dita jadi overthinking gitu ya. Oke, terima kasih ya Dita sebelumnya sudah jujur mengenai perasaan Dita. Baik, kita akan mulai sesi konseling kita pada hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan masing-masing agar sesi konseling ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat untuk Dita. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin. Semoga sesi konseling kita bermanfaat ya buat kita. Amin. Oke, jadi kakak jelasin dulu ya untuk tujuan konseling pada hari ini. Nah, tujuan kita konseling kali ini itu akan berbicara tentang perasaan Dita di sekolah, di rumah ataupun di lingkungan sekitar. Jadi kita akan melihat juga sisi positif di dalam diri Dita yang Dita rasakan saat ini. Lalu dalam proses konseling Dita nggak perlu tegang, jadi santai aja. Karena dalam cerita Kak Dita itu bisa cerita apapun, karena di konseling kita pada hari ini itu mengandung asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan keterbukaan. Oke, jadi Dita nggak usah takut salah, karena di sini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Kakak juga mau mendengerin Dita dengan penuh perhatian dan nggak akan menghakimi Dita. Oke Kak. Oke, jadi sebelum kita mulai konseling kita,
Kakak mau ngingetin bahwa sesi konseling kita berjalan 50 menit. Nah, sekarang udah berjalan ya dari tadi awal kita ngobrol-ngobrol santai. Jadi sisa beberapa menit saja. Nah, nanti kalau misal udah 5 menit akhir, kakak akan kasih tahu, akan langsung merangkum atau menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapat di sesi konseling kita pada hari ini. Oke, baik Kak. Oke, apakah Dita udah siap untuk memulai sesi konseling ini? Ya Kak, sudah Kak. Baik, Dita. Tadi kamu sempat cerita kalau akhir-akhir ini sering merasa deg-degan dan takut kalau harus tampil di depan umum. Kakak lebih ingin memahami situasi yang kamu alami. Kamu bisa ceritakan lebih lengkap sebenarnya apa yang membuat kamu merasa tertekan? Sebenarnya tuh aku tuh dari dulu itu tuh kayak selalu ngerasa nggak percaya diri gitu, apalagi pas di kelas kan. Terus aku kadang ngeliat teman-teman tuh kok pada bisa ya ngomong di depan gitu, bahkan sampai ada yang kayak suka gitu loh kan. Nah aku tuh dibilang iri-iri, cuman apa ya, aku udah mencoba buat ngomong ke orang tua juga. Orang tua tuh kayak cuman bilang ya udah kan bisa latihan gitu ya. Aku udah latihan, udah usaha juga, tapi tetap sama aja gitu hasilnya, belum berani sepenuhnya buat ngomong di depan gitu. Kayak masih ada pikiran kayaknya kalau aku di depan ngomong itu bakal diomongin balik deh, atau bahkan bakal di sinisin gitu. Jadi aku kadang lebih milih buat diem biar terhindar dari situasi kayak gitu. Oke, jadi dari yang kita ceritakan ada beberapa hal yang membuat kamu merasa tertekan ya. Yang pertama itu kamu merasa tidak percaya diri saat tampil dan bicara di depan umum. Sudah mencoba berlatih tapi hasilnya belum memuaskan dan ada ketakutan besar akan perhatian orang lain. Ya kabur banget. Oke, ketika kamu memikirkan tentang harus tampil di depan umum, itu biasanya perasaan apa yang sering muncul? Perasaan yang sering muncul tuh ini sih Kak, kayak cemas gitu. Terus juga kadang kayak sempet kepikiran terus gitulah, bahkan pas lagi belajar pun kayak jadi nggak fokus gitu karena ya terlalu mikirin gitu. Cemas dan takut ya. Mm-mm. Kalau boleh tahu, seberapa kuat rasa cemas itu yang kamu rasakan? Misalnya dari angka 0 sampai 100 itu berapa? Di angka berapa? Mungkin di angka 80 sih Kak. Lumayan tinggi sih sebenarnya. Oke, cukup tinggi ya di angka 80. Itu menunjukkan bahwa pikiran tentang bicara di depan umum ini memang cukup mengganggu kamu. Kalau kita lihat lebih dalam saat rasa cemas itu muncul, biasanya pikiran apa yang langsung terlintas di kepala kamu? Kalau itu tuh kadang aku mungkin kalau misalnya aku ngomong di depan banyak orang nih pas presentasi gitu, aku mikir kayaknya kalau aku salah ngomong bakal salah ini gitu. Terus kadang kayak misalnya aku salah menerangkan suatu hal itu, kayaknya pasti bakal lah kok kayak gini kan nggak kayak gini gitu. Jadi itu sebenarnya apa ya, takut orang tuh mikirin takut orang lihat aku tuh nggak bisa ngomong di depan banyak orang itu loh Kak, tapi akunya kayak maksain gitu. Jadi ada beberapa pikiran yang muncul seperti takut ditertawakan,
merasa terlihat bodoh dan tidak mampu berbicara dengan baik di depan orang ya? Iya kak, bener banget. Oke, ketika pikiran-pikiran itu muncul, biasanya kamu jadi melakukan apa? Kalau aku tuh lebih sering menghindar, jadi aku lebih milih buat minta anggota kelompok ini buat jadi pemateri. Aku mungkin yang jadi moderatornya aja, kan kalau moderator nggak begitu banyak ngomong ya, kayak dia kayak cuman di mungkin awal dan akhir aja gitu. Nah gitu aku bahkan kadang kayak sampai pura-pura sakit kak biar nggak harus tampil gitu ya, karena saking takutnya dan apa ya, takut kepikiran gitu deh. Oke, jadi perilaku yang muncul adalah kamu cenderung menghindari situasi yang mengharuskan kamu bicara di depan umum. Iya kak, benar. Dan ketika terpaksa tampil, kamu pun melakukan dengan cara yang membuat kamu semakin tidak percaya diri. Bener kak. Oke, kalau boleh kakak simpulkan sementara, pikiran seperti aku kelihatan bodoh dan semua orang akan menghakimiku, itu membuat kamu merasa semakin cemas, lalu akhirnya kamu menghindari situasi tampil di depan umum. Apakah itu sesuai dengan yang kamu rasakan? Iya kak, sesuai. Oke, terima kasih ya Dita sudah menjelaskan dengan sangat jelas untuk membantu sekali dalam memahami kondisi kamu. Sekarang kakak ingin tahu sejak kapan kamu mulai merasakan tekanan seperti itu? Mungkin sejak SMP ya kak, karena waktu SMP itu kan udah mulai ada presentasi juga. Nah aku agak lupa sih sebenarnya gimana kejadiannya. Pokoknya kalau nggak salah tuh pas lagi presentasi aku lagi ngomong gitu, mungkin entah aku yang salah atau ada hal yang lucu yang lain, tapi tuh aku merasa pas aku lagi ngomong ada temenku yang langsung bisik-bisik gitu kak. Jadi aku kayak apa aku ada yang salah ya. Nah dari situlah kadang kayak mau ngomong di depan kayak kayaknya enggak deh gitu. Berarti ada pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalu yang menjadi awal dari rasa sakit itu ya? Iya kak, benar. Oke, selama ini apakah kamu pernah mencoba cara tertentu untuk mengatasi ketakutan itu? Aku pernah nyoba di depan cermin, nggak sama, kan aku punya adik juga di rumah kan. Kadang kayak ya aku anggap adik aku tuh sebagai pendengar lah gitu. Waktu apa namanya, waktu sama adiknya sebenarnya apa ya, sedikit mengurangi rasa panik ya, tapi kalau di depan orang yang banyak aku tuh ngerasa rasa panik aku tuh ada lagi gitu. Terus jadi nggak fokus, jadi ngeblank, kayak apa ya, buyar semua lah yang ada omong itu jadi hilang semua gitu. Jadi sebenarnya kamu sudah berusaha mencari solusi, tapi masih ada kecemasan yang kuat dalam diri kamu ya? Iya benar kak. Oke, kakak juga melihat bahwa sebenarnya kamu punya keinginan untuk tampil dan lebih percaya diri, tapi ada rasa takut yang menahan kamu. Iya, jadi aku tuh apa ya, pingin gitu bisa ngomong di depan banyak orang dengan pembawaan yang tenang, yang santai, terus gampang dimengerti kayak teman-teman aku yang lain. Tapi kan ya itu kadang aku terlalu gugup gitu, jadi akhirnya aku pun ngomong kayak sampai gemeteran, sampai ya buyar gitu deh, kayak hilang semua gitu yang mau diomongin. Itu hal yang sangat baik Dita, karena kamu sudah mempunyai keinginan itu, artinya kamu ingin berkembang dan mengatasi ketakutan yang selama ini menghalangi kamu. Dari yang kita bahas, kakak melihat bahwa masalah utama yang kamu alami adalah kurangnya rasa percaya diri saat bicara di depan umum, yang dipengaruhi oleh pikiran negatif dan rasa takut yang berlebihan terhadap penilaian orang lain.
Oke, nanti kita akan bekerja sama untuk melihat apakah pikiran-pikiran tersebut benar-benar sesuai dengan kenyataan atau justru membuat kamu merasa semakin tertekan. Kita juga akan belajar supaya kamu bisa lebih percaya diri saat berbicara depan umum. Oke Kak, oke. Baik, Dita. Stop dulu. Terima kasih juga Kak. Baik Dita, sebelumnya kita sudah mulai memahami gambaran masalah yang kamu alami. Sekarang kita akan coba melihat lebih dalam lagi tentang hubungan antara perasaan, pikiran, dan keyakinan yang kamu miliki. Tadi kamu menyebutkan bahwa kamu merasa cemas dan takut saat harus bicara di depan umum. Coba kamu ceritakan dalam situasi seperti apa biasanya perasaan itu muncul yang paling kuat. Kalau itu tuh biasanya aku tuh perasaan itu tuh muncul pas lagi kayak di kelas sih Kak. Kayak misal ada guru nih tahu-tahu nunjuk aku baca pertanyaannya gitu, kan pasti semua orang langsung lihat ke aku gitu kan. Aku tuh kadang kayak aku tuh tahu jawabannya, cuman karena langsung diperhatiin semua orang itu, aku jadi kayak apa ya, gugup, hilang jawaban, terus kayak merasa nyesel di awal, di akhir, karena kenapa nggak dijawab aja gitu kan. Terus sudah gitu apa namanya, kadang tuh aku tuh mikir kayak gitu karena kalau aku udah ditunjuk berarti aku tuh harus sempurna gitu, nggak boleh ada salah kan. Tapi karena udah langsung deg-degan duluan, panik duluan, jadi akhirnya lupa semua kayak gitu. Jadi situasi seperti ditunjuk guru, tampil di acara sekolah, dan menjadi pusat perhatian, menjadi pemicu munculnya perasaan cemas yang kamu alami itu ya? Iya bener Kak. Oke, sekarang kita coba fokus ke satu situasi dulu ya. Misalnya saat guru menunjuk kamu untuk menjawab pertanyaan di depan kelas, apa pikiran pertama yang langsung muncul di kepala kamu? Biasanya yang langsung muncul itu tuh kayak pasti aku kayaknya bakal salah deh, udah gitu semua tuh bakal ketahuan kalau aku salah. Terus apa ya, apa kayak aku tuh merasa kayak nggak cukup pintar dulu Kak buat jawab pertanyaan yang dari guru itu. Nah udah kayak gitu, yang paling sering itu tuh lebih baik kayaknya aku diem aja deh daripada aku jawab terus ntar aku salah terus diketawain gitu kan. Nah jadi dari satu pikiran itu tuh kadang bisa jadi kemana-mana Kak. Kayak makin lama tuh ya makin mikir yang apa ya, yang negatif-negatif gitu sih gitu. Oke, jadi pikiran otomatis yang muncul itu berkembang dari takut salah ngomong sampai ketakutan akan dianggap bodoh dan dibicarakan orang ya kita. Iya bener Kak, makanya kadang dari situ tuh aku sadar kalau apa ya, sebenarnya aku tuh berlebihan sih buat mikir kayak gitu. Cuman kadang aku udah berusaha buat ngilangin tapi tetap aja kayak kepikiran gitu. Saat pikiran seperti pasti aku bakal malu di depan semua orang itu muncul di kepala kamu, apa yang kamu rasakan di tubuh atau emosi kamu? Kalau aku tuh langsung deg-degan parah sih, deg-degan terus nggak tenang bener-bener. Makanya aku berusaha buat pen HP bentar gitu ya biar lupa, tapi tetap bisa kepikiran gitu. Dan gitu kadang aku sampai apa ya, saking ngerasa takutnya kadang tuh sampai grogi berlebih gitu loh Kak. Apalagi kan kalau sampai suara aku tuh gemeter ya Kak ya. Nah itu yang sering banget aku
alami kalau aku udah presentasi di kelas gitu. Oke, ini dulu. Oke, Dita, berarti pikiran itu sangat mempengaruhi perasaan dan bahkan fisik kamu ya? Bener Kak. Oke, sekarang kita coba ya Dita, gali lebih dalam. Kenapa menurut kamu tampil bicara di depan umum itu terasa sangat menakutkan? Karena aku ngerasa kalau aku tuh kelihatan bodoh atau salah omong gitu di depan, itu tuh bakal susah hilang Kak. Kayak pasti mereka yang denger itu bakal inget-inget terus gitu. Terus udah gitu bakal nganggap aku tuh nggak kompeten gitu loh Kak. Terus udah gitu juga aku tuh kadang ada rasa takut buat ngecewain guru lah, yang mereka anggap kalau aku tuh bisa jawab pertanyaan mereka dengan lancar, dengan bagus lah gitu, tapi aku ternyata nggak bisa, cuman gara-gara takut orang mandang aku tuh salah, mandang aku tuh bodoh karena jawaban aku gitu kan. Nah, dari situ aku tuh kadang mikir dari satu kesalahan saat tampil itu tuh bisa ngerusak reputasi aku buat kedepannya. Padahal kan kadang kalau kayak gitu belum tentu nggak sih Kak. Jadi ya gitu deh pokoknya. Oke, jadi ada keyakinan di dalam diri Dita bahwa satu kesalahan saat tampil di depan umum itu bisa merusak citra yang kamu bangun selama ini. Iya benar Kak. Dan itu membuat kamu sangat tertekan ya? Iya. Oke, tadi kamu juga sempat bilang merasa tidak yakin dengan kemampuan berbicara diri sendiri. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang itu? Oke Kak, jadi aku tuh ngerasa kalau aku tuh kayaknya nggak nggak pinter buat ngomong di depan gitu deh. Aku tuh lebih pinter buat nulis aja gitu. Terus udah gitu juga aku tuh ngerasa memang bukan tipe aku aja kalau orang yang bisa tampil di depan gitu. Terus kalau ada kesempatan tampil, aku tuh lebih nyaman kalau aku tuh ada yang bisa nemenin atau bantu aku deh gitu. Terus jadi sekarang harus sendiri kalau sekarang kan harus sendiri di depan kelas ya Kak ya. Jadi kadang aku tuh malah takut, terus bingung, gugup. Kadang aku mikir kayaknya emang aku bukan orang yang bisa bicara di depan umum deh. Terus pikir juga kalau itu bukan kemampuan aku gitu. Oke, jadi ada keyakinan di diri kamu bahwa kamu itu memang tidak memiliki kemampuan alami untuk bicara di depan umum, dan itu membuat kamu semakin menghindari situasi tersebut ya Dita? Iya bener Kak. Oke, kalau kamu nilai seberapa kuat kamu percaya dengan pikiran aku memang tidak bisa bicara di depan umum? Itu sekitar 75 sampai 80 Kak. Cukup tinggi ya Dita untuk menunjukkan pikiran tersebut memang cukup berpengaruh dalam diri kamu ya? Iya Kak, setuju banget aku. Oke. Baik Dita, dari semua yang sudah kita bahas, kamu sudah bisa mengenali dengan jelas apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan bagaimana mempengaruhi perilaku kamu. Itu adalah langkah yang sangat penting.
Oke, sekarang kita akan memulai menyusun rencana supaya kamu bisa pelan-pelan keluar dari pola yang membuat kamu tertekan ini. Kakak ingin kita menyusun bersama ya, supaya kamu juga merasa lebih punya kendali. Oke, Kak. Oke, tadi kamu lihat bahwa kamu sering merasa cemas karena pikiran seperti aku pasti kelihatan bodoh dan semua orang akan menghakimiku. Itu menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan supaya pikiran itu tidak langsung kamu percaya? Mungkin dengan aku harus coba mikir lagi ya Kak ya, kayak dipertanyakan lagi gitu mungkin. Oke, bagus sekali. Jadi salah satu strategi kita adalah mengganti atau menangani atau menentang pikiran negatif. Misalnya, ketika muncul pikiran semua orang pasti ketawa ketika aku tampil di depan umum, kamu bisa mulai bertanya, apakah benar semua orang itu akan menghakimi ketika orang lain tampil di depan umum? Menurut kamu jawabannya bagaimana, Dita? Enggak juga sih Kak, terus karena aku sendiri pas lihat temen aku presentasi di kelas gitu, aku tuh sebenarnya lebih fokus ke materinya, bukan daripada aku cari-cari kesalahannya gitu. Nah, itu contoh bahwa pikiran tadi tidak sepenuhnya benar. Kita akan lebih latih cara berpikir yang lebih realistis. Seperti mungkin aku grogi, tapi bukan berarti semua orang akan menghakimiku. Selain itu, kita akan mengubah perilaku kamu. Tadi kamu bilang kamu cenderung menghindar tampil di depan umum, dan kalau terpaksa kamu harus tampil, kamu akan kurang percaya diri. Nah, menurut kamu perilaku apa yang ingin kamu ubah dari sifat kamu yang tadi? Aku pengen mulai berani ngomong di depan. Itu tuh aku pengen belajar buat berani ngomong di depan dengan lebih lantang, lebih tenang. Tapi aku takutnya pas aku ngomong lebih tenang lagi tuh, aku takutnya suaranya makin gemetar gitu loh Kak. Oke, Dita, wajar banget kamu merasa takut. Kita tidak langsung besar ya. Kita buat langkah kecil dulu. Misalnya dalam seminggu ke depan, kamu mencoba untuk aktif menjawab pertanyaan guru. Misalnya 1 kali per hari, atau nggak usah terlalu panjang. Nanti kamu catat ya, bagaimana perasaan kamu sebelum menjawab pertanyaan dari guru itu. Terus gimana reaksi orang-orang ketika kamu menjawab. Terus yang terakhir, apakah yang kamu takutkan tadi memang benar-benar terjadi? Gimana? Kira-kira kamu masih bisa lakukan yang tadi kakak omongin nggak? Ya Kak, kayaknya aku masih bisa aku coba. Oke. Nah,
Bagus sekali Dita, supaya kamu lebih semangat untuk menjalankannya. Kita akan tambahkan konsekuensi positif dan negatif ya. Kalau kau berhasil menjalankan rencana ini, misalnya kamu konsisten dan berani menjawab sesuai target, kira-kira hadiah apa yang bisa kamu kasih ke diri kamu? Mungkin aku bakal ngasih ke diri aku itu kayak mungkin aku bakal nonton terus, atau bahkan aku apa ya, kayak dengerin musik favorit sih Kak. Itu bagus banget Dita, itu jadi konsekuensi positif untuk memperkuat perilaku kamu. Sebaliknya, kalau kamu kembali menghindari tamu di depan umum, misalnya tidak mencoba sama sekali dan langsung minta digantiin, terus menurut kamu konsekuensi yang bisa kamu ambil itu apa? Kalau untuk itu mungkin aku aku harus tetap menyelesaikan dulu tugas yang aku tampil ini. Terus aku mungkin sebelum sebelum aku melakukan hal yang aku suka, aku bakal menyelesaikan dulu tugas aku ini gitu. Oke, itu bisa jadi konsekuensi negatif yang mendidik ya Dita, bukan hukuman yang, tapi itu bentuk tanggung jawab kamu. Jadi kita simpulkan rencananya ya. Yang pertama itu menentang pikiran negatif dengan pikiran yang lebih realistis. Yang kedua, berlatih bicara di depan umum secara bertahap mulai dari langkah kecil. Yang ketiga, memberi reward jika berhasil. Yang keempat itu menahan kesenangan sementara jika belum menjalankan rencana. Bagaimana kamu merasa rencana ini sesuai dengan kamu? Iya Kak, ini sudah sesuai sama aku. Oke, Dita. Sekarang kakak akan membantu merangkumkan kondisi kamu ya. Dari yang kita bahas terlihat bahwa kamu memiliki pikiran seperti aku pasti bodoh dan aku memang tidak bisa bicara di depan umum. Yang kedua, pikiran itu menimbulkan rasa cemas yang cukup tinggi disertai reaksi fisik seperti deg-degan dan keringetan. Yang ketiga, akhirnya kamu jadi menghindari situasi tampil di depan umum. Artinya ada hubungan antara pikiran, perasaan, perilaku yang saling mempengaruhi. Betul seperti itu, Dita? Ya Kak, aku merasa ini lebih jelas dan nggak terlalu berat. Oke. Untuk fokus terapi kita adalah mengubah, yang pertama adalah mengubah pola pikir yang tidak realistis tentang penilaian orang lain yang menjadi lebih rasional. Yang kedua itu meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara di depan umum. Yang ketiga itu mengurangi perilaku menghindar dari situasi tampil di depan umum. Oke, sekarang kita masuk ke tahap interferensi ya. Oke. Salah satu teknik yang akan kita gunakan adalah menentang pikiran negatif. Misalnya ketika muncul pikiran aku pasti kelihatan bodoh dan semua orang akan menghakimiku, kamu bisa mencoba menggantinya dengan pertanyaan seperti ini. Kayak kamu bisa menggantinya seperti, apa bukti bahwa orang pasti menghakimiku? Terus apakah aku sendiri selalu menghakimi orang lain ketika ada orang lain
yang tampil di depan umum. Terus apakah grogi berarti itu aku tidak kompeten? Seperti itu, Dita. Menurut kamu kalau dipikir secara realistis, jawabannya bagaimana? Kayaknya nggak juga ya Kak, soalnya kalau aku kadang nonton orang temen aku presentasi nih gitu di depan kelas, kalau emang dia grogi ya aku nggak bakal mikir langsung oh dia bodoh, itu enggak sih. Nah, itu artinya pikiran kamu sebelumnya cenderung terlalu tidak rasional ya. Setelah kita juga akan membuat tugas latihan supaya perubahan ini bisa kamu praktikkan di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang pertama itu kamu akan membuat jurnal pikiran. Jadi setiap kali muncul pikiran negatif soal tampil di depan umum, tuliskan, lalu ganti dengan pikiran yang lebih realistis. Yang kedua itu berlatih berbicara di depan cermin selama 5 menit setiap hari dengan topik bebas, lalu nilai sendiri penampilanmu. Oke? Yang ketiga itu ada aktif menjawab pertanyaan guru atau berkomentar dalam diskusi kelas minimal sekali per hari. Latihan ini bertujuan supaya kamu tidak memahami secara teori saja, tapi juga mengalami langsung perubahan itu. Bagaimana perasaan kamu dengan rencana ini, Dita? Dari rencana ini aku jadi lebih ngerasa terarah, terus juga jadi nggak cuman mikir doang gitu loh Kak. Oke, kita akan latih pelan-pelan ya, nggak harus langsung sempurna, yang penting kamu mencoba dulu. Oke Dita, sekarang kita masuk tahap akhir ya, yaitu pencegahan. Tujuannya supaya nanti kalau kamu ada rasa cemas itu muncul lagi pas kamu tampil di depan umum, kamu sudah tahu cara menghadapi dan mengatasi perasaan cemas itu. Menurut kamu, tanda-tanda awal kamu mulai merasa cemas berlebihan itu soal tampil di depan itu seperti apa? Biasanya tuh gimana ya, biasanya tuh aku mulai mikir negatif gitu sih Kak, terus jadi kayak pingin cari alasan aja buat menghindari biar aku nggak tampil gitu. Oke, kamu bisa mengenali itu ya Dita. Itu penting sekali dan itu sangat bagus. Kalau tanda-tanda itu muncul, apa yang bisa kamu lakukan sebagai dasaran yang kita akan pelajari? Aku bisa coba berhenti dulu buat nggak mikir kayak gitu, terus ya aku tetap bakal lawan pemikiran yang negatif gitu Kak, terus juga sama tetap dijalanin aja sesuai dengan rencana yang tadi. Oke, betul sekali. Jadi strategi pencegahannya itu adalah yang pertama itu mengenali pikiran negatif sejak awal, yang kedua menentang dengan pikiran yang lebih realistis, yang ketiga itu tetap menjalankan langkah kecil yang sudah direncanakan. Dengan begitu Dita itu akan nggak akan sepenuhnya dikendalikan oleh rasa takut, tapi kamu juga bisa mengelolanya. Kamu juga bisa mengingat bahwa kemampuan bicara di depan umum bisa dilatih dan ditingkatkan, bukan sesuatu yang permanen. Setiap orang pernah merasa grogi dan semua orang pasti akan pernah merasa takut. Jadi bagaimana perasaan kamu sekarang setelah kita menyusun semuanya? Setelah
Setelah sini aku ngerasa lebih lega aja, terus jadi ngerasa punya arah gitu. Oke, jadi itu hal yang sangat baik Dita. Kakak juga melihat kamu punya kemampuan untuk berkembang. Oke, kita akan lanjut proses ini secara bertahap ya Dita. Oke Kak, terima kasih banyak. Oke, jadi Dita nggak kerasa ya kita ulang-ulang. Oke, jadi kita nggak kerasa ya kita udah ngobrol cukup lama sampai hampir berada di penghujung sesi konseling kali ini. Nah, kakak mau tanya nih sama Dita. Di awal tadi Dita ngerasa sedih banget dan gugup ya, tapi setelah kita bicara selama ini, Dita ngerasa gimana? Yang aku rasain, perasaan aku sekarang saat ini jauh lebih terarah. Terus aku juga kayak jadi tahu gitu Kak, kenapa aku nggak percaya diri buat ngomong di depan, terus kenapa aku sering deg-degan, kenapa aku selalu mikirin pandangan orang gitu. Oke, jadi kita ini udah jauh lebih ringan ya dari pertama tadi. Nah, kalau dari kakak minta untuk menilai kembali kondisi perasaan Dita saat ini, itu di angka berapa sih Dita dari 1 sampai 10? Setelah selesai sesi ini, aku rasa di angka 8 sih Kak. Oke, Oke, di angka 8 ya. Berarti naik 3 angka ya dari tadi awal perasaannya di angka 5. Iya Kak. Sekarang di angka 8. Nah, kira-kira kenapa Dita memilih angka 8? Karena aku jujur udah merasa lega Kak, terus karena udah nyertain semua keluh kesah aku, terus gimana perasaan aku, terus apa yang aku rasain kalau aku mau tampil gitulah, yang tadi deg-degan lah, terus gugup segala macam. Terus udah gitu juga kakak juga udah dengerin aku tadi dengan baik, terus kasih tahu aku cara mencari penyebab masalah tuh gimana, terus juga akhirnya aku tahu apa penyebabnya, terus kakak juga udah ngasih beberapa rencana yang bisa aku jalanin gitu Kak. Terus walaupun masalahnya belum selesai, tapi aku yakin jadi tahu kenapa aku bisa bersikap kayak gitu. Oke, baik. Karena waktu konseling kita tersisa 5 menit lagi, kita coba rangkum sebentar ya Dita, apa saja yang sudah Dita pelajari atau Dita dapatkan dan Dita sadari mengenai diri Dita sendiri. Iya Kak, aku jadi sadar gitu kalau selama ini tuh aku terlalu fokus sama penilaian orang, terus ya sampai akhirnya aku malah nggak percaya sama kemampuan aku sendiri gitu. Terus aku tuh jadi sadar juga lah kalau pikiran aku tuh sering langsung negatif gitu, kayak mikir semua orang bakal menghakimin aku, padahal kan belum tentu juga ya Kak ya. Nah terus juga jadi sadar deh kalau selama ini tuh aku terlalu sering lah buat menghindar biar aku tuh nggak tampil, justru itu kan malah bikin aku makin takut ya Kak ya, karena nggak dipaksain buat tampil gitu. Oke, jadi kamu sudah mulai mengenali bahwa pikiran negatif itu cukup mempengaruhi rasa cemas kamu. Dan ternyata kamu juga punya keinginan untuk lebih berani tampil di depan umum ya. Itu kesadaran yang sangat bagus, Dita. Ya Kak, aku
juga jadi ngerasa, oh ternyata tuh apa namanya bisa loh aku tuh pelan-pelan buat ngilangin rasa takut itu, bisa belajar buat lebih percaya sama diri sendiri, terus saat ngomong di depan orang juga bisa lebih tenang, lebih terarah gitu, biar nggak gugup, nggak hilang semua yang mau diomongin gitu. Oke, baik, itu baik sekali Dita. Lalu untuk langkah kecil ke depannya, apa yang ingin Dita lakukan setelah sesi konseling ini? Kalau untuk itu mungkin aku bakal mulai buat coba aktif gitu Kak, kayak jawab pertanyaan dari guru, kalau guru minta tolong aku buat jawab gitu ya. Terus aku mungkin bakal tulis jurnal juga, kayak gimana perasaan aku sebelum dan sesudahnya. Terus aku juga mau coba melawan pikiran negatif yang ada di kepala aku, biar nggak langsung percaya gitu aja gitu Kak. Oke, itu langkah yang sangat baik dan sangat realistis ya Dita. Kakak senang sekali kamu bisa menentukan langkah yang jelas seperti itu. Ingat ya, tidak harus langsung sempurna. Yang penting kamu mau mencoba dan konsisten sedikit demi sedikit. Ya Kak, aku juga bakal coba pelan-pelan. Oke, sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi konseling ini, kakak mau minta bantuan Dita sebentar nih untuk mengisi umpan balik tentang bagaimana perasaan Dita selama proses konseling hari ini. Apakah boleh? Boleh Kak, boleh sekali. Oke, kakak siapkan lembar umpan balik yang bisa Dita isi. Nah, ini Dita nggak perlu takut untuk mengungkapin perasaan Dita. Ini secara lisan, tapi bisa melalui umpan balik ini. Nah, Dita tenang aja karena jawaban dari Dita ini bersifat rahasia, karena kakak itu akan menggunakan lembar umpan balik itu sebagai evaluasi dan refleksi kerja bagi kakak. Nah, untuk kedepannya bisa mendampingi Dita. Jadi di sini tuh ada identitas yang bisa Dita isi, ada nama konseling yang bisa Dita isi juga. Terus di sini ada tabel. Nanti kalau sesuai sama perasaan Dita yang rasain hari ini bisa di checklist ya Dita. Sekarang boleh diisi dulu ya Dita. Oke, baik Kak. Oke Kak, Oke, udah ya. Oke, terima kasih ya Dita sudah meluangkan waktu untuk mengisi umpan balik ini. Terus kakak juga mengucapkan terima kasih karena Dita udah berani untuk datang ke sini, ke ruang konseling ini dan melakukan sesi konseling pada hari ini. Dan Dita juga udah mau terbuka dan mengeksplor perasaan yang selama ini dipendam sendiri. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. Kakak juga mau ngucapin terima kasih banget karena Dita juga mau konseling ini berjalan lancar. Dan itu berkat Dita mau terbuka juga, makanya konseling ini bisa berjalan lancar. Dan Dita juga udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kakak dengan sepenuh hati dan dengan kesadaran diri Dita. Terima kasih banyak ya Dita sudah menceritakan semuanya sama kakak. Oke Kak, aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak ke Kakak karena udah mau mendengarkan pengalaman aku, terus cerita-cerita aku gitu. Terus Kakak juga udah mau bantu aku buat buat cari tahu kenapa masalah ini tuh bisa ada di dalam diri aku gitu. Terus
Kakak juga udah mau bantu aku buat cari cara untuk menangani masalah aku. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih banyak buat kakak. Oke, sama-sama ya Dita, karena sesi konseling kita sudah selesai, sudah habis waktunya. Kita akhiri sesi konseling ini ya. Terima kasih Dita, semangat terus. Oke, sama-sama kak.